Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, anak-anak, dan kita semua yang boleh hadir pada pagi hari ini. Kita datang, kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini adalah hari pertama atau ibadah pertama Gereja Reformasi Indonesia. Bukan lagi Bajem, kalau pada hari Rabu kemarin adalah hari pembukaan atau penabisan pendewasaan jemaat gereja Reformasi Indonesia Tuban Rayu. Tapi hari ini, minggu ini adalah minggu pertama kita beribadah kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kita bertepatan dengan hari Ayah juga. Maka hari ini kita mau merenungkan tentang firman Tuhan. Kalau tadi tema yang ada, ayahku adalah yang tidak sempurna. Ayahku bukanlah ayah yang sempurna. Karena memang kita menyadari, saudara mau menemukan ayah yang sempurna, nggak akan ketemu ayah yang sempurna. Karena kita juga bisa bertanya, apakah aku sudah menjadi anak yang sempurna? Kalau aku menginginkan ayah yang sempurna, apa iya aku juga anak yang sempurna? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada seorang pun yang sempurna di hadapan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa sudah saling lempar tugas tanggung jawab. Ini tanggung jawabmu, ini tanggung jawabku. Oleh sebab itu hari ini saya juga ingin membawa kita untuk merenungkan ayah yang bertanggung jawab. Ini tema yang disampaikan juga di pusat sana. Dan pergumulan ini, renungan ini saya sudah mempersiapkan, saya menggumulkan tentang ayah yang bertanggung jawab. Kita mendapatkan atau kita menemukan, kalau kita membaca Alkitab, maka tidak sedikit ayah juga yang tidak bertanggung jawab, sekalipun mereka adalah tokoh-tokoh yang Tuhan pakai, tokoh yang Tuhan pimpin, dan bahkan yang Tuhan panggil. Maka kita akan kecewa kalau kemudian melihat, wah, sosok manusia. Oleh sebab itu, mari kita melihat kepada satu sosok yang sebetulnya begitu luar biasa dan bertanggung jawab. Dalam sebuah perenungan saya membawa kita untuk melihat dari kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketika orang membaca atau merenungkan kitab Ayub, seringkali yang terbesit dalam pikiran adalah bagaimana penderitaan, bagaimana kesukaran, bagaimana kesulitan demi kesulitan dan pergumulan iman yang dialami oleh Ayub. Ujian, pencobaan yang begitu luar biasa. Tetapi kita melihat dari sisi tanggung jawab seorang ayah. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita melihat Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat kelima. Saya akan baca untuk kita. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya atau di layar yang sudah ada. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Begitu sempurnanya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya,
Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayah bukanlah pribadi yang bisa kita pilih. Enggak seorang pun bisa memilih siapa yang menjadi ayah mereka. Saya enggak bisa memilih ayah yang menjadi ayah saya. Enggak bisa. Ibu pun demikian. Oleh sebab itu, siapapun ayah kita, maka kita percaya bahwa itulah yang Tuhan anugerahkan. Itulah yang Tuhan berikan dalam segala keterbatasan, kekurangan yang mereka miliki. Kita tidak bisa komplain kepada Tuhan. Kenapa engkau berikan kepadaku ayah yang tidak sempurna? Kenapa engkau berikan kepadaku ayah yang tidak seperti ayah orang lain? Kalau bisa memilih, pasti kita akan memilih ayah yang mungkin tampan, ayah yang ganteng, ayah yang penuh dengan harta kekayaan yang limpah, ayah yang bisa menuruti segala keinginan, kemauan yang kita inginkan, bukan? Ayah yang punya posisi, punya kedudukan, punya jabatan, itulah ayah yang kita pilih. Kalau kita bisa memilih ayah bagi kita. Kita tidak bisa menolak ayah yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, terlepas dari bagaimanapun adanya mereka. Entah itu secara fisik, entah itu secara kerohanian mereka, entah itu secara finansial mereka, kita nggak bisa memilih. Maka posisi kita sebagai anak adalah bagaimana kita menerima dan mensyukuri ayah yang adalah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi bagi saudari-saudari perempuan bisa memilih untuk calon ayah dari anak-anaknya. Bisa milih nggak perempuan? Bisa nggak milih calon suaminya? Aku nggak mau milih, yang penting ku tutup mataku cari suamiku, mau baik mau buruk mau apapun. Betul? Betul? Mau milih atau enggak milih? Milih lah ya. Masa untuk baju aja kita milih setengah mati, cari pilih mana baju yang cocok, pergi ke toko untuk suami, untuk calon suami. Udah nggak usah pakai pilih segala. Pokoknya siapa yang datang itulah yang menjadi suami saya. Apakah begitu? Mahasiswi atau anak-anak, ini anak-anak masih SMP jadi belum ya. Atau guru-guru yang masih bergumul dengan calon hidup, calon pasangan hidup. Ini saya pilih. Ini masuk kriteria saya, ini laki-laki ini cocok. Ini laki-laki ini baik. Laki-laki ini benar. Laki-laki ini bertanggung jawab. Laki-laki ini sosok yang pas untuk mendampingi hidup saya. Oleh sebab itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang anak datang. Ya ini masih saya beberapa tahun yang lalu. Pak, saya kecewa. Kenapa kamu kecewa? Ayah saya tidak seperti ayah orang lain. Emangnya kenapa? Ayah orang lain terpelajar, kok ayahku nggak terpelajar? Ayah orang lain kaya, kok ayahku nggak kaya? Ayah orang lain punya jabatan, kok ayahku nggak punya jabatan? Aku jadi minder, aku jadi malu. Bahkan aku tidak ingin dibonceng oleh ayah. Saya mengatakan, kamu nggak bisa demikian terhadap ayah. Bagaimanapun Alkitab mengatakan, hormatilah ayah dan ibu. Nggak ada kata di situ kemudian dikatakan jika mereka demikian. Enggak. Maka posisimu adalah posisi bagaimana kamu menghormati seorang ayah. Di dalam kehidupan zaman sekarang, maka kita dengan mudah mendapatkan sosok ayah yang tidak bertanggung jawab. Misalnya melalui berita, baik itu melalui berita televisi, berita online, atau berita yang kemudian kita bisa baca, kita mendapatkan ada begitu
pribadi-pribadi, sosok-sosok ayah yang tidak menunjukkan tanggung jawab mereka sebagai seorang ayah. Bahkan di dalam sebuah tulisan melansir tentang bagaimana seorang ayah kandung melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya. Bagaimana seorang ayah lalu melakukan pelecehan terhadap anaknya sendiri. Ada ayah yang begitu tega meninggalkan anak-anak dan bahkan istri mereka. Ada ayah yang begitu tega merusak kehidupan rumah tangganya. Tentu tidak demikian dengan kehidupan sebagai ayah-ayah Kristen. Calon-calon ayah Kristen tidak demikian. Walaupun ini ada contoh-contoh Alkitab, perselingkuhan, perzinahan, kerusakan. Tetapi kerusakan, kebobrokan yang disampaikan oleh Alkitab tentang tokoh-tokoh yang rusak tidak untuk ditiru, tidak untuk dijadikan teladan, tidak untuk dijadikan contoh, tetapi dijadikan sebagai suatu peringatan kepada saya dan saudara sebagai ayah atau laki-laki atau pria yang menjadi calon ayah. Nah, di dalam bacaan kita, maka Ayub menggambarkan sosok ayah yang begitu bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab yang dinyatakan oleh seorang Ayub ini? Tanggung jawab tentang apa? Tanggung jawab bagaimana? Pertama, kita mendapatkan bahwa tanggung jawab seorang ayah adalah tanggung jawab yang sangat mendasar, bicara tentang hal finansial. Bicara tentang kebutuhan yang sangat mendasar. Maka pernikahan atau ketika orang mau menikah, udah dewasa belum? Sekarang kamu mau menikah, kamu udah punya pekerjaan atau belum? Kamu punya penghasilan atau belum? Karena kamu nggak punya pekerjaan, kamu nggak punya penghasilan, kamu mau menikah, kamu mau kasih makan apa? Istri dan anak-anakmu nanti. Waktu saya mau menikah, lalu saya kelas bina pranikah. Kami tahu bahwa karena yang mengkonseling juga pendeta, memang secara finansial kita pendeta ini tidak seperti orang lain. Hidup dengan pemeliharaan Tuhan, hidup bergantung pada cinta kasih Tuhan. Artinya bahwa hidup, kalau bahasanya Paulus, hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi saya yakin, saya percaya bahwa bukan harta benda itu yang menjadi dasar bagi kamu untuk mau menikah dengan istrimu. Atau sebaliknya, istrimu mau menikah dengan kamu bukan karena kamu banyak hartanya juga. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maka tanggung jawab ayah yang paling mendasar adalah bicara tentang tanggung jawab memberi makan keluarga, memberi makan istri dan anak-anak. Ada orang yang bekerja keras dari pagi, siang, malam. Alasan untuk apa? Supaya nanti kesejahteraan keluarganya baik, finansialnya tercukupi. Anak ingin sesuatu dia bisa belikan. Tetapi tak jarang ketika orang bekerja dan bekerja, ayah bekerja dan terus bekerja, kalau tidak hati-hati maka keluarga pun akan rusak. Berapa banyak ayah yang karena pekerjaannya juga, katanya mencari nafkah, tapi ketika bekerja bukan nafkah yang dicari, tapi hal-hal yang lain. Ini bukanlah ayah yang bertanggung jawab. Ketika ayah bertanggung jawab untuk hal finansial, maka sosok ayah yang bertanggung jawab tentang hal finansial, bagaimana mereka bekerja sungguh-sungguh membanting tulang mereka. Bangun pagi-pagi, hujan panas yang mereka rasakan hari-hari tidak menyurutkan semangat mereka untuk berjuang mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Karena itu, ya anak-anak, kalau orang tuamu memberikan kepada kamu uang, hargailah itu. Orang tuamu berjuang.
Orang tuamu bekerja keras untuk memberikan apa yang bisa dia berikan. Ketika malam KKR pertama, untuk altar call, ya, tentu bukan dari sini ya, karena tidak pakai seragam. Seorang anak datang dan saya mengkonseling dia. Kamu kenapa mau dikonseling? Kenapa kamu maju tadi? Saya sering marah, memberontak kepada orang tua saya, Pak. Apa yang membuat kamu memberontak kepada orang tua? Ketika aku meminta uang, ayah dan ibuku tidak menghiraukan aku. Sehingga aku marah dan seringkali aku melemparkan barang-barang dan aku marah mencaci maki ayahku. Lalu dia menangis. Kamu tahu bagaimana perjuangan ayah ibumu? Kamu tahu pekerjaan ayahmu? Tahu, Pak. Bagaimana perjuangan ayahmu bekerja? Kerja keras, Pak. Kamu kan tahu perekonomian kalian, kamu lebih tahu. Bapak nggak tahu. Tahu, Pak. Berkecukupan, berkekurangan, atau berkelimpahan? Kadang berkekurangan, Pak. Lalu kenapa kamu maksa ayahmu dan marah-marah kepada ayahmu? Kalau kamu tidak dikasih uang oleh ayah. Itulah gambaran sebetulnya. Kadangkala kita anak-anak nggak tahu menghargai, menghormati perjuangan seorang ayah di dalam mencari nafkah. Ayah rela membanting tulang kerja keras. Ayah yang bertanggung jawab dengan finansial kehidupan keluarga. Tentu tidaklah ayah yang bermalas-malasan. Bukanlah ayah yang kemudian bekerja secara ugal-ugalan. Tidak. Mereka akan berjuang dan berjuang. Kalau bisa, seluruh kehidupannya, seluruh waktunya dia berikan untuk pekerjaan. Karena itu tidak heran kadang ibadah pun ditinggalkan, hari Minggu pun dilupakan, datang kepada Tuhan pun diabaikan. Hanya karena apa? Hanya karena tadi mau mengejar finansial, mau mengejar harta, mau mengejar kekayaan. Ayub seorang yang kaya, seorang yang melimpah dengan hartanya. Memang Alkitab tidak mencatat dari mana asal harta kekayaan Ayub. Orang bisa punya harta kekayaan, bisa memang karena kerja keras, perjuangannya, tapi juga bisa karena warisan yang dimiliki oleh kakek nenek lalu papa mamanya. Tetapi paling tidak bahwa Ayub bukan hanya sekedar punya harta kekayaan, tetapi juga dia punya tanggung jawab yang lain. Ketika ia punya harta, ia punya kekayaan, dia tidak menjadi ayah yang kemudian lupa dengan segalanya. Tidak. Ayub punya tanggung jawab moral yang begitu luar biasa. Tanggung jawab seorang ayah bukan hanya sekedar memenuhi finansial, memenuhi kebutuhan keuangan, makan minum keluarga. Bukan hanya sekedar itu. Kalau hanya sekedar itu, maka apa kelebihan tanggung jawab seorang ayah Kristen dengan tanggung jawab ayah yang tidak mengenal Allah? Mereka pun punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial. Tetapi tanggung jawab berikutnya adalah bagaimana tanggung jawab seorang ayah tentang moral. Tidak sedikit ayah yang sudah bekerja sedemikian rupa, sedemikian keras, lalu punya harta, punya kekayaan, tapi moralnya hancur. Uang ada, setoran ke keluarga mungkin ada, tapi perjudian, minuman keras, perselingkuhan juga bisa terjadi. Berapa banyak orang yang kemudian mengalami kerusakan. Ayub menunjukkan bagaimana seorang ayah yang punya moral yang begitu luar biasa. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana Alkitab mengatakan Ayub seorang yang jujur. Ini bicara moral, kejujuran. Dengan kata lain, kalaupun dia punya harta, dapat harta, dia tidak akan dapat harta itu dari korupsi. Tidak akan dapat harta dari mencuri. Tidak akan dapat harta dari menipu orang lain. Tidak. Karena Alkitab mengatakan Ayub seorang yang jujur. Maka
Bagaimana kehidupan ayah zaman sekarang? Punya moral kah? Ini menjadi satu perenungan bagi kita sebagai ayah-ayah Kristen. Dan tentu bagi saudara-saudara yang mempersiapkan diri juga untuk menjadi seorang ayah. Adakah perempuan-perempuan yang memilih calon suaminya yang mencari yang tidak bermoral? Enggak, bukan. Kok kamu mau menikah sama dia? Iya, saya mau menikah sama dia, Pak. Kenapa? Karena saya suka dia mabuk-mabuk misalnya ya. Ada enggak perempuan-perempuan yang begitu? Kok kamu mau menikah sama dia? Kenapa kamu mau menikah sama dia? Iya, karena saya senang dia suka berjudi. Ada enggak? Ya. Kok kamu mau menikah sama dia? Iya, Pak. Kenapa? Karena dia laki-laki yang suka berantem. Pasti pilih moral yang baik, moral yang benar. Pribadi atau laki-laki yang punya moral. Wah, ini moralnya baik. Bawa kenalkan ke keluarga, ke orang tua, ke ayah ibu. Wah, bagus itu anak tuh, bagus. Itu laki-laki bagus. Moralnya bagus. Gimana sekarang? Rekam jejaknya. Makanya laki-laki ya yang belum menikah, rekam jejak digital ini penting ini. Ya. Moralnya gimana? Perempuan-perempuan bisa lihat juga seleksi-seleksi sekarang kan, tidak hanya kelihatan dari casingnya, lihat gimana rekam jejaknya. Ya. Walaupun itu tidak otomatis, karena manusia punya yang namanya titik pertobatan. Ya, jangan sampai nanti, oh dia kan udah masuk STT Pak, betul ya. Jadi jangan, oh dulu dia mencuri, dulu dia misalnya merampok, tapi sekarang kan dia udah bertobat Pak, ya udah bagus. Ya, jadi pertobatan penting. Oleh sebab itu moral dari seorang ayah harus diperhatikan. Ketika ayah bertanggung jawab tentang hal moral, maka itu bertanggung jawab juga untuk keluarganya. Ia menjaga nama baik, bukan saja nama baik bagi dirinya, tapi juga bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Bayangkan, kalau ayahnya adalah seorang yang rusak moralnya, lalu dia punya anak, dan anak-anaknya tahu, atau teman-teman dari anak-anaknya tahu, maka bukan hanya ayah yang merasa malu atas moral yang rusak yang dia alami, tapi juga anak-anaknya mungkin akan merasa malu. Mungkin dia akan dibully oleh teman-teman. Oh, ayahmu koruptor. Oh, ayahmu pembunuh. Oh, ayahmu perampok. Dan seterusnya. Tapi ketika ayah menjaga moral yang baik, menjaga moral yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, yang mendapatkan kehormatan bukan hanya sang ayah, tapi juga keluarga, anak-anak, istri, dan orang-orang di sekitar. Oh, saya kenal papamu itu orang yang sangat luar biasa baik. Papamu orang yang jujur. Papamu orang yang tidak mau bekerja sama dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah gambaran Ayub. Ayub seorang ayah yang bertanggung jawab dengan moral yang ada. Dia hidup jujur di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, tanggung jawab seorang ayah. Seorang ayah bukan hanya bicara tentang tanggung jawab finansial, bukan hanya bicara tentang tanggung jawab moral, tapi juga bertanggung jawab tentang apa? Sosial. Punya tanggung jawab sosial yang harus dimiliki, yang harus dilakukan. Dan itulah yang dikerjakan atau yang dialami oleh diri Ayub. Tadi Ayub adalah orang yang punya finansial begitu luar biasa, seorang yang terkaya di zamannya, seorang yang begitu terkenal dengan kejujurannya, tetapi juga seorang yang punya tanggung jawab sosial yang begitu luar biasa. Hal ini bisa kita lihat bagaimana ketika Ayub berkata tentang apa yang telah dilakukan
Ini yang dilakukan oleh Ayub. Di dalam pasal 29 ayat 15 sampai 17. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Betapa sosial Ayub itu sangat tinggi. Perhatian Ayub kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, dan bahkan orang yang tidak dia kenal lalu memerlukan pertolongan, ia tolong. Luar biasa bukan? Ini berbanding kadang ya, kalau kita memperhatikan kadang berbanding terbalik dengan kehidupan. Walaupun tidak semua orang kaya, kebanyakan misalnya. Yang kemudian bisa menjadi orang yang begitu arogan, yang begitu menindas, dan bahkan begitu tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Tetapi Ayub, dia orang yang kaya, punya moral, punya modal yang besar, tetapi juga punya sosial yang sangat baik. Ayah yang bertanggung jawab, ayah yang memperhatikan bagaimana sosial. Kalau sosial sudah rusak, ya, kalau orang kaya bisa saja membeli pertemanan, membeli orang-orang atau membayar ke orang-orang, lalu mengabaikan orang-orang, tetapi tidak dengan Ayub. Tidak ada tendensi dalam diri Ayub ketika dia menolong orang lain, menolong orang miskin, lalu menolong orang yang cacat, menolong orang yang lemah, dan bahkan membela perkara-perkara orang yang lemah. Tidak ada dalam konteks kitab Ayub lalu dia ingin mendapatkan pujian, mendapatkan kehormatan, mendapatkan popularitas yang lebih. Enggak. Ini betul-betul bagaimana sikap seorang laki-laki yang punya jiwa sosial yang tinggi. Kadang kita pikir-pikir ya, kita mau tolong orang, kira-kira itu dia sudah pernah tolong saya atau belum? Kalau dia sudah pernah menolong saya akan nolong dia. Kalau dia tidak pernah menolong saya mungkin menolong dia, dan saya mungkin tidak menolong dia. Kalau dia tidak pernah menolong saya, apalagi dia jahat kepada saya, barangkali jangankan tolong dia. Mungkin melihat wajahnya pun saya tidak mau, barangkali. Gitu. Itulah tipe manusia, karakter manusia, gambaran manusia. Tetapi tidak demikian dengan diri Ayub. Ayub betul-betul mewujud nyatakan tanggung jawab sosialnya. Bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan. Apa yang kita punya? Apa yang kita miliki? Apa yang ada pada kita? Kita mesti menyadari bahwa itu Tuhan pakai untuk bisa menjadi alat bagi kita untuk menolong orang lain juga, bukan? Untuk membantu mereka tatkala mereka lemah, tatkala mereka membutuhkan pertolongan. Maka ketika kita sadar panggilan hidup kita, kita mestinya hadir dan menjadi penolong bagi mereka juga. Itulah ayah yang bertanggung jawab. Tetapi apa artinya punya finansial, memperjuangkan finansial? Apa artinya punya tanggung jawab memperjuangkan moral? Apa artinya tanggung jawab memperjuangkan sosial? Kalau pada akhirnya tanggung jawab yang terakhir ini diabaikan, yaitu tanggung jawab spiritual. Inilah yang menjadi kunci dari segala tanggung jawab seorang ayah, seorang laki-laki. Maka dalam kitab Mazmur, demikianlah laki-laki yang takut akan Tuhan. Bagaimana generasi-generasi, bagaimana kehidupan keluarga, bagaimana kehidupan pekerjaan mereka. Maka Ayub adalah orang yang begitu memperhatikan tanggung jawab spiritual. Tanggung jawab spiritual yang dilakukan oleh Ayub terlihat dari bagaimana relasinya dengan Tuhan. Ia takut akan Allah, ia menjauhi kejahatan, ia menjauhi dosa, dan bahkan ia mempersembahkan kurban bagi anak-anaknya. Tatkala anak-anaknya sudah melakukan pesta-pesta di rumah
mereka secara bergilir. Waduh, ini anak-anakku sudah melakukan pesta tadi malam. Maka aku harus memastikan bagaimana keberadaan mereka di hadapan Tuhan. Ayub memanggil mereka, Ayub menguduskan mereka, Ayub mempersembahkan korban bakaran sebanyak sejumlah mereka sekalian. Sebab yang dipikir Ayub tentang anak-anaknya sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Ayub tidak mempermasalahkan tentang anak-anaknya melakukan acara. Yuk kita melakukan acara secara bergilir. Hari ini di rumah abang, besok di rumah adik nomor 2, besok lagi di rumah adik nomor 3 dan seterusnya. Karena memang dia punya potensi, punya kekayaan, punya harta yang memang mendukung. Tetapi hal yang dilihat oleh Ayub adalah ketika mereka sudah melakukan pesta, sudah melakukan acara demi acara, maka ia menyadari, jangan sampai di dalam hati anak-anak saya mengutuki Allah. Jangan sampai ketika mereka melakukan acara demi acara, pesta demi pesta, lalu mereka berbuat dosa. Bagaimana supaya mereka tetap hidup suci, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan? Aku mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tanggung jawab spiritual. Bukan hanya sekedar religius, bukan hanya sekedar menjalankan ritual-ritual keagamaan, tetapi Ayub betul-betul menyadari, saya punya tanggung jawab iman, saya punya tanggung jawab bagi anak-anak saya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Berapa banyak ayah yang hanya memperhatikan aspek intelektual, pengetahuan, pendidikan dari anak-anaknya, tetapi begitu apa ya dengan hal spiritual, dengan hal keberimanan, dengan hal relasi anak-anaknya dengan Tuhan. Itulah tanggung jawab terbesar dari kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua, dan calon-calon ayah. Kalau kita hanya mensuplai kebutuhan anak, udah nih uang, pergi sana. Oh, kamu mau les ini, kita bayarin. Oh, kamu mau sekolah di tempat yang termahal, kita bayarin. Bagus. Kalau punya kemampuan, tidak ada yang salah dengan mengupgrade pendidikan, pengetahuan anak-anak bagus. Tidak ada yang salah dengan kemudian bagaimana kita membayar untuk les dan bahkan membayar sekolah yang mahal untuk mereka. Tetapi celakalah kita sebagai ayah kalau kita mengabaikan aspek pembinaan iman, pembinaan spiritual terhadap anak-anak kita. Tanggung jawab kita sebagai ayah. Karena itu Tuhan mengingatkan kepada umat Israel, ajarkan kepada anak-anakmu ulang berulang tentang kasih Tuhan, tentang cinta Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin nenek moyangmu, kemudian memimpin kamu semua keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ceritakan ulang berulang kasih Tuhan itu. Jangan sampai pernah terputus. Mau engkau sedang berbaring, sedang berdiri, sedang berjalan atau dimanapun, ceritakan tentang kasih Tuhan. Tantangan terbesar dalam zaman sekarang untuk mendidik anak adalah bagaimana mendidik mereka dalam keberimanan yang sungguh pada Tuhan. Karena begitu banyaknya tantangan, godaan dari dunia. Kalau dulu kita main yang memang konvensional, kita buat sendiri. Sekarang anak-anak mainnya gadget, mainnya handphone. Kalau nggak dibatasi, apa yang mereka bisa searching di sana, apa yang bisa mereka lihat, semua iklan bisa muncul di sana. Sejauh mana kita orang tua bisa memfilter, memperhatikan semuanya itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang ayah terhadap anak-anak kita. Tanggung jawab spiritual, hal yang perlu dan sangat perlu dalam kehidupan kita zaman sekarang bagi anak-anak kita. Bekali mereka dengan pendidikan keberimanan. Maka kitab Amsal itu begitu banyak. Kalungkanlah pada lehermu pengajaran dari ayah dan ibumu. Didiklah anak-anakmu dalam takut akan Tuhan dari sejak dini.
Demikian juga hai anak-anak muda, bergantunglah penuh pada Tuhan. Di sanalah engkau mendapatkan kemampuan untuk menjalani kehidupan. Kita menyadari bahwa kita memang barangkali tidak seberuntung orang lain memiliki ayah yang beriman, ayah yang hidup takut akan Tuhan, ayah yang penuh dengan kelebihan seperti ayah orang lain. Kita mungkin dilahirkan datang dari ayah yang tidak memperhatikan kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang hidup. Allah adalah Bapa kita yang sejati. Dia adalah Bapa yang terus-menerus memperhatikan kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mendidik kita. Karena itu Ibrani mengatakan ayah yang sementara ini hanya mendidik dalam keterbatasan waktu. Tapi Bapa yang kekal mendidik kita untuk selama-lamanya. Karena itu Yesus juga berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Mungkin secara manusia kita tidak seberuntung orang yang lain. Kok papanya baik sekali. Papa teman saya memperhatikan dia. Kenapa papa saya begitu abai pada saya? Kenapa papa saya begitu rusak, tak seperti papa yang lain? Lihatlah, Bapa di atas segala papa yang mengasihi engkau dan saya. Bapa di surga itu, yang selalu ada setiap saat, tatkala kita anak-anaknya datang menyapa dia lewat doa dan pergumulan kita. Dia selalu merangkul kita.